sering mengkonsumsi obat karena ada nyeri sendi. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya ulkus pada duodenum. Oke, nomor 1 pertanyaannya, apa diagnosa penyakit ini? Nomor 2, jelaskan patogenesis penyakit ini. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi resiko pada penyakit ini. Oke, silakan kerjakan 10 menit ya. Oke, saya mau buka kelas dulu. Oke, selamat siang. Siang, Ibu. Siang, Bu. Siang, Bu. Dapat hadir semuanya belum, Bapak Ibu? Oke, sudah hadir semua. Sebelum saya mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk tugasnya yang sudah dikumpulkan ya. Saya lupa tadi, sepertinya sudah ada tugas yang dikumpulkan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti dengan saya cuma apa namanya 4 materi. Karena yang satu materi itu nanti 2 kali pertemuan. Wait, no, bentar. Bukan ini. Sudah nampakkah, Bu? Bapak, untuk materinya? Sudah, Ibu. Kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, konsep pendekatan dan pemberdayaan keluarga. Jadi di pertemuan ini kita lanjutkan tentang konsep pendekatan dan pemberdayaan keluarga. Saya yakin pasti Bapak Ibu di sini ketika menemukan suatu kasus atau permasalahan di dalam masalah kesehatan, pastinya menyelesaikan bukan hanya muncul muncul kasus langsung diselesaikan, tapi pasti ada proses pendekatan dan bagaimana eh, pendekatan ini nanti tujuannya adalah agar masalah atau kasus yang ada ini segera tertangani. Nah, dalam pendekatan dan pemberdayaan di dalam keluarga pada kasus ini, pada materi ini, yaitu strategi bagaimana pada kasus atau terjadinya suatu permasalahan di masyarakat, terutama kesehatan, ini nanti dengan pendekatan yang baik, dia mengutamakan atau menempatkan, memaksimalkan pada keluarga sebagai tempat terkecil atau unit terkecil yang akan membantu, maksudnya yang fokus dalam penyelesaian masalah kesehatan. Karena dia merupakan faktor utama ketika dalam suatu keluarga tidak bisa terpecahkan atau terselesaikan, maka itu akan semakin panjang. Nah, di dalam pendekatan secara keluarga, dalam pemberdayaan keluarga, itu pendekatan bukan hanya, oh ada kasus diselesaikan, tapi juga melihat apakah di keluarga ini ada punya masalah ekonomi atau tidak, apakah ada masalah
kesehatan yang sebelumnya pernah ada tapi tidak ditangani atau tidak dilakukan tindakan atau dilakukan pengobatan hingga tuntas. Makanya pendekatan keluarga ini merupakan cara yang nantinya ketika ada masalah secara ekonomi bisa terselesaikan, bisa tidak perlu mengalami kesulitan untuk menyelesaikan, kemudian taraf hidup semakin baik. Ketika taraf hidup semakin baik, maka tingkat kesehatannya pun juga akan mengalami peningkatan. Nah, ketika peningkatan kesehatan itu membaik dalam suatu keluarga baik, maka dalam suatu keluarga ini akan mengalami secara kemandirian. Dalam arti kemandirian gini, suatu keluarga itu bisa mengupayakan semua kebutuhan apa yang diperlukan dalam keluarga. Tidak perlu menunggu bantuan dari dinas sosial ataupun dari pihak yang lain. Kemudian pada pendekatan ini tujuannya adalah terutama dalam keluarga dia berfokus pada bagaimana pelayanannya, melakukan pelayanan di dalam suatu keluarga atau di dalam lingkup keluarga yang nantinya pada individu atau pada mereka yang ada di keluarga ini ketika ada masalah dia bisa menyelesaikan di paling di tempat yang memang paling terjangkau dari tempat tinggalnya. Dan ketika menggunakan fasilitas kesehatan, dia bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang paling bawah seperti dari puskesmas dulu, kemudian mungkin paling tinggi adalah di rumah sakit. Nah, atau kalau permasalahan secara kesehatan ada, tapi secara ekonomi tidak tercukupi atau masih ada masalah ekonomi, mungkin dia ke kantor desa untuk minta surat bahwa memang memerlukan bantuan dalam hal untuk penyelesaian masalah kesehatan. Nah, masalah-masalah itu antara lain contoh yang sering banyak sekali adalah masalah gizi terutama pada gizi kurang pada anak-anak. Karena apa? Gizi kurang ini kasus yang banyak terjadi di masyarakat dan akan nampak itu pada wilayah atau lingkungan yang memiliki ekonominya sangat kurang atau kurang. Kemudian dia memiliki pola asuh yang ya sudah karena adanya kebutuhan di keluarganya secukup itu ya cukup hanya itu aja seperti itu. Kemudian ketika pola asuh hanya ya sekedar mengikuti apa yang ada di lingkungan, maka akan terjadi permasalahan yang nantinya muncul ketika si anak ini kalau dia sakit tidak segera tertangani, maka akan semakin parah. Nah, kalau dalam lingkungan ekonomi dia baik, pastinya akan cepat terselesaikan masalahnya, masalah kesehatan. Kalau ekonominya kurang, pasti akan prosesnya lama. Dan pada lingkungan yang ekonomi kurang, rata-rata dia memiliki sanitasi yang sangat kurang. Kenapa? Karena ketidakpedulian itu pasti muncul. Secara ekonomi kurang, maka mereka berpikir, kenapa harus tempat bersih? Kenapa ini? Padahal memikirkan untuk mendapatkan uang untuk meningkatkan ekonomi itu sangat sulit, masih sangat kurang. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, dan ada yang suatu keluarga mengalami bahwa dia merasa insecure bahwa oh keluarga dia kurang, bahwa dia merasa kalau harus ke puskesmas nanti akan ditanya dan lain sebagainya, bertemu orang lain, maka petugas kesehatan itu berani atau mau meluangkan waktu untuk datang atau menjemput bola ke tempat di mana itu di situ ada suatu kasus atau masalah kesehatan yang mana resikonya adalah nanti akan berpengaruh pada data kesehatan. Oh, ternyata kasus ini masih tinggi ya. Oh, ternyata masalah ini tidak segera bisa teratasi dengan baik. Nah, data-data kesehatan inilah nantinya akan bisa digunakan untuk pemetaan apakah kasus penyakit ini masih tinggi atau tidak di suatu wilayah. Karena ketika kasus itu masih tinggi, berarti ya tidak menyalahkan ya, berarti petugas kesehatan ini nanti akan bekerja 2 kali. Karena apa harapannya? Harapannya adalah
kasus ini tidak akan muncul lagi. Kasus ini bisa terselesaikan. Makanya keadaan kesehatan, profil kesehatan itu sangat perlu, sangat eh, diharapkan oleh petugas kesehatan itu profil dengan keadaan penyakit yang jumlahnya di bawah dari normal. Jadi, oh, dikatakan tinggi bila kasusnya 10, ternyata di tempat itu hanya ada 2 atau 3. Nah, itu artinya suatu wilayah ini bisa menyelesaikan kasus yang ada di lingkungannya. Kemudian, berikutnya adalah pemberdayaan keluarga atau di sini menggunakan proses atau dalam suatu keluarga ini perlu adanya kemandirian. Maksudnya dari kemandirian ini adalah perlu adanya pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan ini didapat atau pengetahuan ini bisa diperoleh, diakses dengan mudah, maka informasi tentang kesehatan, tentang proses pendidikan pun, pendidikan cara merawat anak atau merawat keluarga agar tetap dalam keadaan sehat, terus kemudian hak-hak apa yang bisa diberikan dalam pelayanan kesehatan, maka kasus permasalahan kesehatan yang ada di keluarga ini bisa ditangani. Kemudian dari edukasi adanya mengetahui dari informasi-informasi kesehatan ini, nantinya dia bisa eh, meningkatkan ekonomi keluarga. Dari mana? Dari kesehatan ternyata kalau eh, untuk meningkatkan ada dari dinas ini akan membantu, akan memberikan bantuan. Nah, itu akan memberikan keuntungan atau akan mempermudah bagi si keluarga tersebut untuk meningkatkan pendapatannya sehingga apa? Sehingga sarana yang ada di dalam keluarga ini akan terpenuhi. Sehingga kasus kesehatan itu bisa mulai diatasi. Kemudian eh, pada kasus kesehatan yang terjadi bukan hanya di keluarga tersebut yang harus menyelesaikan, tapi eh, perlu melibatkan banyak bantuan atau ketika dalam suatu keluarga itu ada kasus dan dia tidak bisa menyelesaikan karena memang harus ada ahli, maka dia perlu adanya bantuan untuk yang membantu dalam penyelesaian atau terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Batasannya pada penyelesaian ini adalah ketika dilihat pada keluarga ini sudah mengalami mandiri, maka cukup bantuannya ini diberikan. Nah, ketika keluarga ini mampu menyelesaikan masalah dalam keluarganya, mampu menyelesaikan sendiri, artinya keluarga ini sudah memiliki atau sudah bisa menangani permasalahan yang dihadapi, yang nantinya masalah kesehatan berikutnya dia tidak akan muncul kembali atau bisa ditekan. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan keluarga? Pertama adalah ekonomi. Peningkatan ekonomi itu akan memperbaiki kesehatan. Dengan ekonomi yang baik, maka kesehatan pun juga akan semakin baik. Nah, ketika kesehatan baik, maka muncul penyakit pun juga akan bisa terkendalikan. Namun, di kesehatan ini yang harus diperhatikan adalah apa? Mulai dari asupan, kebiasaan, kemudian pemberian vaksin, itu termasuk bagian kesehatan yang harus diperhatikan dalam suatu keluarga. Nah, ketika ada masalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, itu juga akan mempengaruhi psikologi pada seseorang. Kenapa? Karena ketika dia menjadi suatu pembicaraan dalam suatu wilayah atau dalam suatu masyarakat, maka yang pasti akan terkena adalah secara mental pada pasien atau pada seseorang tersebut. Dan lebih luas lagi pada keluarga ini akan merasa bahwa dia dijadikan bahan sebagai omongan orang lain.
karena adanya penyakit atau karena adanya kekurangan secara ekonomi. Nah, ketika ketika secara psikologis mental ini tidak dapat diperbaiki, resikonya apa? Resikonya dia akan mendapatkan informasi yang terkait pengetahuan pendidikan yang lain. Dia akan mengalami eh, menutup, mengalami semakin mundur. Karena apa? Dia tidak akan menerima informasi dari tempat lain. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia dikucilkan. Kalau secara mental dia kuat, akan memperbaiki, akan meningkatkan skillnya, akan meningkatkan kemampuannya, maka permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan, terutama paling kecil keluarga, itu pelan-pelan bisa teratasi. Nah, pada proses pemberdayaan ini ada tahapan yaitu antara lain penyadaran, menyadarkan suatu keluarga bahwa akan ada potensi atau tantangan yang harus dihadapi ketika dia mulai mengalami perubahan. Start awal dia mau mengalami perubahan pasti akan ada tantangan. Kemudian tahap pengorganisasian, jadi mengelompokkan kelompok-kelompok yang mana nantinya ketika ada permasalahan itu nanti bisa diselesaikan dalam kelompok yang mana secara kelompok kecil ini bisa membantu mengatasi permasalahan dalam kesehatan di keluarga. Nah, ketika dalam ada organisasi atau wadah, maka di situ perlu ada pendampingnya. Pendampingan ini apa gunanya? Ketika di situ ada suatu tim yang salah satunya dia putus asa atau putus semangat, pendamping ini akan memberikan semangat, akan membantunya memberikan semangat lagi bahwa target yang harus dilalui ini harus dapat dicapai. Kemudian mengevaluasi apakah yang sudah dilakukan, yang selama ini ada pendampingan itu, apakah ada perubahan. Kalau ada, seberapa banyak perubahan. Kalau tidak ada, kenapa? Nah, dari masalah yang muncul kenapa, maka itu nanti bisa diselesaikan untuk berikutnya. Nah, oke, dari sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu contoh kasus bila ada di lingkungan Bapak Ibu tentang bagaimana penyelesaian atau pendekatan pada masalah kesehatan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu.
kalau ada yang ingin diskusi tentang pendekatan pemberdayaan keluarga. Jadi mungkin seperti ini ya, ada suatu kasus di dalam keluarga A. Keluarga A ini memiliki dua anak. Dari dua anak inilah salah satunya adalah seorang balita di mana balita ini mengalami malnutrisi. Terus kemudian keadaan di dalam keluarga adalah ibunya tidak bekerja, ayahnya bekerja ketika ada orang yang memerlukan tenaganya. Nah, kemudian pada anak yang nomor dua, dia memiliki permasalahan yaitu si anak ini mudah sekali mengalami sakit ketika dia apa namanya merasa lelah atau salah makan. Nah, dia mudah sekali terserang penyakit. Namun secara apa namanya secara ekonomi kurang tapi secara tempat tinggal dia mempunyai tempat tinggal sendiri. Nah, dalam kasus seperti ini uh, pendekatan yang Bapak Ibu lakukan seperti apa? Oke, bisa sharing bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu menyelesaikan kasus ini dan menjadikan suatu diskusi. Oke, silahkan. Oke, silahkan Bapak Ibu. Siapa yang ingin memulai menjawab dari diskusi tadi kasus? Oke, mungkin bisa Bu Mila Hidayati. Bu Mila Hidayati tadi ada. Oke, gimana Bu? Bu masih di mute, masih di mute. Suaranya ingat mengicik. Oke, izin menjawab kalau di Puskesmas Ulun untuk pendekatan keluarga misalnya ada pasien seperti itu, kami berkolaborasi dengan dokter, perawat. Kalau perlu biasanya kami dengan perangkat desa sama kecamatan biasanya, Bu, untuk penyelesaian kasus seperti itu. Ada ke suara Ulun, Bu? Hanya itu Bu. Lalu apa yang dilakukan Bu? Apakah ada koordinasi Bu dengan ya kan? Tadi kan dilihatnya dari orang tuanya pun bapaknya pekerjaan hanya ketika dia diperlukan aja tenaganya. Oh, Inggi, biasanya kami dengan kecamatan sama pradesa kalau perlu kami koordinasi dengan kabupaten dinas sosial biasanya, Bu. Dengan dinas sosial yang dilakukan apa Bu di sini? Kalau misalnya Apakah diberikan perlu dapat bantuan bantuan atau PKH, Mm-mm. Dibekali dengan apa namanya pelatihan, keterampilan mungkin atau Inggi, pelatihan dengan Inggi. fasilitas Dari semuanya kecamatan biasanya, Bu, dari atau dari desa? berat Inggi. berarti kerjasama dengan dinas sosial. Pertama dari kecamatan kan dulu biasanya kecamatan ke Oh, dari desa, kecamatan, Inggi. benar. Kemudian ke
dinas sosial yang kalau permasalahan itu belum selesai ya akan dilanjutkan ke Enggak, biasanya kami serahkan pelatihan langsung dengan ke kecamatan, Boy. oke di kecamatan dengan kasus seperti itu tadi apakah bisa tertangani Bu? Selama ini apakah bisa tertangani? Enggak, Apakah bisa tertangani? enggak, untuk kasus itu sebenarnya kami punya, Bu. Punya kasus di mana orang tuanya itu eh, tidak punya BPJS. Nah, untuk tidak punya BPJS, terus tidak dapat bantuan. Nah, di situ kami bekerja sama desanya, sama kecamatannya, Bu. Biasanya terselesaikan. Enggak, kalau Oke, untuk terima kasih. Ah, kalau untuk untuk apa Bu? anaknya biasanya dari puskesmas bantuannya, Bu. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mila. Enggak, sama-sama, Ya, Bu. agak kaget ibunya. Oke, berikutnya, berikutnya ada lagi kan, Bapak Ibu yang bisa kita sharing lagi. Oke, Ibu Aulia Febriani. Bagaimana menurut Ibu Aulia? Mut, mut, mut. Izin Bu Niken, nggih ulun Ya, silakan kerjanya Ibu. di Rumah Sakit Idaman. Oke. Jadi kalau misalnya ada ketemu kasus yang pernah dirawat inap, eh, kebetulan di ruang bedah, Bu, jadi jarang ketemu gizi kurang ya, Bu. Iya, Mm, mm, mm. Tapi pernah dirawat inap di ruangan bedah dengan kasus gizi buruk, kemudian dirawat dengan TB usus, gizi kurang mampu. ada TB usus. Pendekatannya kami eh, terapi dari rumah sakit, kemudian sudah terlewati pengobatan dirawat inap. Setelah itu ada advice dari dokter sambil komunikasi sama ahli gizi di lingkungan tempat tinggal pasien, Bu. Oke, Kebetulan kemarin pasiennya ini, dapat anunya ya gimana, Bu? pasien ini di mana Bu wilayah dia tinggal? Wilayah tinggalnya kemarin cakupannya di Cempaka, Bu. Oh, apakah ada Nggih, kasus jadi kemarin kasus di situ cukup banyak kan Bu di wilayah itu? yang dirawat inap di rumah sakit idaman kemarin tuh beragam sih, Bu. Kebetulan yang dirawat dengan TB usus pada anak itu dari asalnya Cempaka. Berapa lama Bu perawatan untuk TB usus ini? Sampai dia Kemarin rawat nol. inap berulang Bu. Yang terakhir kami rawat inap itu 12 hari, Bu, rawat inap. 12 hari. Jadi setelah itu enggak, dianjurkan rawat jalan, terus ada advice dari dokter bedah, raberan dengan DPJP dokter anak ya, Bu. Mm-mm. Itu disuruh menghubungi nutrisionis dari Puskesmas Cempaka. Artinya Jadi ada pengambilan ya obat pengambilan TB-nya di Puskes Cempaka. Jadi sambil komunikasi, barangkali dia konsultasi gizi, lanjutannya dia konselannya di Puskesmas Cempaka. berapa lama itu Bu kasusnya dia bisa sembuh? Apakah cukup dia setelah 6 bulan atau 12 bulan ketika dia mulai mengkonsumsi obat TB ini apa eh, penyakit ini sembuh ataukah masih ada tahap sampai 24 bulan? Pada yang kasus yang kan dia Eh, ada TB-nya tadi kan Bu. Nggih. Kalau yang kemarin rawat inap di ruang bedah tuh, boy per 1 Juli dia baru minum, maksudnya di awal bulan Juli gitu. Jadi Oh, baru dimulai pengobatan ba- 6 bulan di awal bulan Juli. oh masih panjang ini. Berarti perlu pendampingan ya, Masih pendampingan agar panjang. tidak terjadi putus obat
Karena resikonya kalau putus obat dia akan dimulai lagi dari nol, akan ada kebosanan pada pasiennya itu yang biasanya beresiko kasus TB-nya itu tidak terselamatkan. Oke, terima kasih Bu Nggih. Aulia. Nggih, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Oke, ada yang mungkin dari pengalaman Bapak Ibu pernah ada 2 menit lagi ya. Oke, Muhammad Ainurido. Oke, silakan Bapak. Mohon maaf, gue masih di jalan. Oh, masih di jalan. Kondisinya, iya. Oke, ya sudah Bapak. Oke, yang masih di jalan, biar hati-hati di jalan. Oke. eh ini siapa lagi ya? Oke, Irfan Nazila. Ada 2 ya, Irfan sama Irfa ya? Oh, ada yang satu Muhammad Irfan, yang satu Irfa. Ya, oke, Irfan Nazila. Ada tidak? Irfa. Ini Bapak atau Ibu ya? Ini Bapak atau Ibu ya yang Irfa ini? Ayo silakan. Nah, jangan-jangan nih ada di jalan ini. Irfan Nazilah ini. Ada nggak ini? Anggap aja dia mungkin sedang di kamar mandi ya. Oke, Yulianur Hafizah. Ibu atau Bapak ini, Yulianur Hafizah. Silakan. Oh, Ibu. Baik. Izin Bu untuk kasus gizi buruk di rumah sakit. Ulun sebenarnya tidak menangani di ruang anak ya Bu, tapi kami Oke ya. biasanya kalau ada kasus tertentu saling berdiskusi. Nah kebetulan kemarin ada di ruang anak itu ada pasien buruk, bayi gizi buruk umurnya 2 tahun 15 hari. Nah itu kebetulan juga orang tuanya yang ayah bekerja sebagai tukang dan ibunya ibu rumah tangga. Nah, untuk kasus seperti itu yang kami lakukan ya dapat terapi dari gizi seperti susu khusus karena dia didiagnosa gizi buruk kan Bu. Terus selanjutnya kasus itu kemarin sudah mendapatkan perhatian juga dari uh, istri wakil bupati di HSU dan itu sudah dikoordinasi. Kedengaran nggak ya? Dan kebetulan kasusnya itu juga sudah dikoordinasikan Bu dengan puskes wilayah tempat tinggal si bayi dengan aparat desa juga dan sudah mendapatkan bantuan. Kemudian tahap selanjutnya dialokasikan ke Dinsos Bu. Oke. Terus sekarang bagaimana, Bu? Untuk penanganan dari rumah sakit saat ini karena bayinya itu pihak puskes masih kesulitan untuk mendapatkan susu formula khusus, jadinya dalam 1 bulan ini masih di cover rumah sakit dengan pengambilan susu dalam 1 bulan itu 4 hari sekali, Bu. Oke, jadi masih terpantau, Ibu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yulian Nur Hafizah. Sama-sama, Ibu. Iya. Oke, ada lagi? Yang dari puskesmas mungkin bisa. Atau dari dinas kesehatan, mungkin ada yang dari dinas kesehatan atau
Puskesmas, Bapak Ibu, mungkin ada yang dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas ya? Ada nggak yang dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas? Silakan. Ini apakah semuanya dari rumah sakit, Bapak Ibu? Ada yang dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas? Ulun tadi dari puskesmas, Bu. Oh, Puskesmas. Berarti dari dinas ada nggak? Dinas Kesehatan? Ada nggak yang dari Dinas Kesehatan, Bapak Ibu? Ini kebanyakan dari mana, Bu? Saya malah belum tahu loh, Bapak Ibu. Ini profesinya di mana semuanya? Apakah paling banyak di rumah sakit kasusnya? Kebanyakan di sini. Saya belum melihat profilnya Bapak Ibu soalnya. Oke. Ataukah Bapak Irfan? Ini sepertinya dari apa penasaran ini untuk menjawab. Oke, silakan Bapak. Baik Ibu, ulun dari Puskesmas Batu Tangga Bu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ulun sebenarnya Oke, ini silakan Bapak. programnya tidak bersinggungan langsung dengan Puskesmas Bu. Jadi ulun mendengar dari Mm-mm. masyarakat aja Bu, ada pemberian itu Bu, hewan ternak dari Dinas Peternakan Bu untuk bantuan balita stunting. Pemberian hewan ternak Oh, jenis kambing Bu. Jadi keluarga balita yang stunting diberi hewan ternak untuk eh, dibudidayakan Bu. Jadi anak-anaknya itu bisa dijual, tapi indukannya tetap dipertahankan sebagai bantuan eh, penghasilan bagi balita stunting. Tapi untuk eh, spesifiknya ulun kada tahu karena kada bersinggungan langsung dengan puskesmas Bu. Jadi programnya tuh sejauh mana kada tahu. Cuma dengar dari masyarakatnya aja. Selain itu dari desa juga ada Bu. Itu budidaya ikan. Ada menganggarkan kayak gitu untuk bantuan ke warga-warganya. Tapi untuk keberlangsungannya karena tidak bersinggungan langsung Bu, jadi kada tahu juga monitoringnya bagaimana programnya berjalannya kayak gimana Bu. Cukup mendengar dari masyarakatnya aja Bu. Kalau oke. kalau dari puskesmas, Oke, terima kasih. Hah? kalau kalau dari puskesmas kami memberikan itu Bu, eh, bantuan yang di dianggarkan oleh Dinas Kesehatan Bu berupa susu PKMK untuk balita stunting. Jadi yang balita-balita terdata dilakukan tata laksana rujukan ke dokter spesialis anak baru bisa menerima resep susu PKMK baru disalurkan ke balita tersebut Bu. Oke, berarti malah itu sudah lintas sektor ya. Karena dari eh, selain kesehatan ya, dari peternakan ya yang ikut membantu untuk setidaknya meningkatkan ekonomi yang harapannya nanti bisa membantu penyelesaian masalah kesehatan yang dialami di keluarga tersebut. Tinggi Bu. Ya dari lintas sektor Bu yang terkait. Oke, terima kasih Bapak. Oke, berikutnya ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Yang di puskesmas lain mungkin. Tadi dari 2 puskesmas. Adakah Ibu, Bapak yang ingin Eh, berdiskusi? izin Bu, Oke, izin Bu, ya. mungkin dari puskesmas kami ya Bu ya di Kabupaten Pulang Pisau di Puskesmas Bereng
itu biasanya kami melakukan pendekatan berkolaborasi dengan dokter di puskesmas, Bu, kepala puskesmas dengan petugas gizi untuk mendatangin langsung ke rumah pasiennya itu untuk melihat langsung kondisinya di sana, Bu. Kondisi anak tersebut, kemudian kondisi lingkungannya. Nah, kemudian untuk orang tuanya itu kami melakukan edukasi, Bu, edukasi untuk gizi seimbangnya, kemudian edukasi untuk karena biasanya kalau ada kasus kayak gini, anaknya itu jarang dibawa ke posyandu, Bu. Jadi kami anjurkan untuk ke posyandu biar bisa terpantau berat badannya, tinggi badannya terpantau. Kemudian untuk ayahnya tadi, misalnya ayahnya yang itu biar bisa berbagi tugas sama ibunya untuk merawat kedua orang anaknya itu. Kemudian kalau memang itu dia gizi buruk, itu biasanya kami rujuk, Bu, rujuk langsung ke rumah sakit. Karena kebetulan untuk wilayah kami itu puskesmas rawat jalan, Bu, jadi belum ada tata laksana gizi buruknya. Jadi biasanya untuk itu dirujuk dulu ke rumah sakit, nanti setelah perawatan di rumah sakit, baru kami melanjutkan lagi untuk dia perawatannya di rumah. Mungkin seperti itu, Bu, yang ada di wilayah kami. Terima kasih, Bu. Ya, berarti ada pemantauan juga ya, Bu ya. Karena kan tadi tetap melibatkan apa namanya? eh secara tidak langsung kan tadi apa namanya nantinya pasti akan dilakukan evaluasi apakah ada perubahan yang sudah dilakukan di apa untuk kasus yang ada, maksudnya kasus yang sedang ditangani. Nah, dari masalah itu tadi, apakah sekarang sudah terselesaikan, Bu? Atau masih berjalan? Kalau dari sekarang ini, Bu, sudah teratasi karena setelah itu juga kami ada dari lintas sektor lagi, Bu. Jadi menyampaikan lagi ke desanya, ke kepala desa, kemudian ke kelurahan, biasanya ada kolaborasi lagi dengan lintas sektor, Bu. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Oke, ada pendekatan antar lintas sektor sehingga ini. Oke, nanti kita akan lanjutnya ke situ ya, Bu ya. Lintas sektor. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan. Oke, ini mungkin Bu Fitri Nurisa. Silakan Bu Fitri Nurisa, bagaimana tempat Ibu? Begini Bu, eh, kalau di tempat kami biasanya Bu, kalau menemukan kasus balita yang bermasalah gizi, misalnya gizi kurang, itu kalau misalnya keluarganya dari menengah ke bawah, itu biasanya kita eh, kasusnya itu kita dari kita dulu, dari lin- dari puskesmas dulu Bu. Kalau misalnya puskesmas itu apa nggak mampu misalnya dari segi dia ekonominya, itu baru biasanya kita lanjutkan ke lintas sektor, Bu. Biasanya di tempat wilayah kami itu ada rumah desa sehat, melalui rembuk stunting, begitu, Bu. Itu nanti lintas sektornya bersama desa dulu, nanti kalau misalnya desa juga masih ada yang bisa di itu lagi, nanti naik lagi ke kecamatan. Biasanya seperti itu sih, Bu, kalau di wilayah kami. Oke, Izin, berarti Ibu. malah ya, berarti sudah sampai lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan gizi, terutama pada keluarga yang masih kurang mampu ya, atau secara ekonomi masih kurang. Iya, siap, Ibu. Biasanya kalau kalau di desa kami alhamdulillahnya apa ya, sigap aja sih Bu untuk membantu dari pendamping desanya juga membantunya itu apa
siap selalu gitu Bu untuk membantu dalam permasalahan kesehatan di puskesmas kami itu di Kecamatan Awang. Oke, terima kasih Ibu Ya, Bu. Fitri Nurisa. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Jatunisa. Oke, silakan. Muna Jatunisa, Bu. Ada Iya, nggak Bu. ibunya? Ya, Ya, silakan, Bu. sekarang ini Ulun ada di rumah sakit kerjanya, Bu. Jadi Ulun Rumah sakit tidak mana, Ibu? rumah sakit Ansari Saleh. Ulun di Oh, oke. bagian SPMI-nya. Jadi tidak berhubungan langsung dengan pasien. Tapi biasanya kalau di rumah sakit, kalau bagian ada pasien yang gizi buruk, biasanya dari pihak rumah sakit, dari pihak ahli gizinya memang meminta untuk pembuatan pembuatan susu formula yang memang khusus untuk si anak sesuai dengan advice dari dokter yang ada di rumah sakit. Selain itu dari hasil dari lab si anak, misal albuminnya yang rendah karena malah gizi proteinnya yang kurang bagus, biasanya juga ditambahkan dengan albumin yang ada di rumah sakit. Untuk lainnya biasanya memang lebih ini dipantau sering dipantau setiap harinya. Jadi kenaikan minumnya, susunya berapa, lebih ke arah seperti itu aja sih, Bu. Yang lebih memantau perkembangan dan perubahan Ya, heeh. pada kasusnya itu ya, Bu ya. Ya, kalau misalnya pasiennya memang berada di Banjarmasin, biasanya dari kami juga bisa memberikan kabar kepada dinas kesehatannya, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bahwa ada pasien atas nama ini dengan kondisi yang seperti apa. Biasanya seperti itu agar ada kerjasama dengan pihak dinas kesehatan yang nanti akan diturunkan ke puskesmas yang berkaitan untuk memantau selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi eh, memang nantinya kita konsep pendekatan nanti pada akhirnya nanti kita pasti akan terlibat dengan eh, peran lain ya, dengan pemangku lain. Nah, bukan hanya dari kesehatan aja, dari dinas lainnya yang memang permasalahan dalam suatu masyarakat, terutama nantinya kalau dilihat kasusnya adalah di keluarga yang secara ekonomi kurang, maka tidak bisa lepas bahwa akan ada kerjasama untuk menyelesaikan. Jadi informasi dari satu dinas, dia akan menginformasikan apa yang terjadi dan harus apa tindakan yang bisa dilakukan hingga akhirnya bisa terselesaikan. Oke, Bapak Ibu, dari sini ada lagi yang ingin berdiskusi lagi? Adakah Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lagi dengan kasus tadi? Oke, yang ingin saya tanyakan, apakah pernah ada kasus ketika ada masalah kesehatan di suatu wilayah atau di tempat Bapak Ibu, di situ ada apa namanya pendekatan yang dilakukan mungkin dari puskesmas atau dari dinas kesehatan kepada keluarga yang berkasus, tapi keluarga tersebut tidak menerima atau merasa bahwa ini akan bisa ditangani sendiri. Apakah di tempat Bapak Ibu ada?
Kalau ada, bagaimana cara pendekatannya agar merubah pola berpikir atau eh, penanganannya ini nanti adalah akan seperti ini. Ada nggak, Bapak? Ada, Bu. Oke, seperti apa, Bu? Silahkan. Ya, kasus misalnya eh, kadang-kadang kan di wilayah kita itu puskesmas Mantuil, terutama ada kelurahan Mantuil, ada satu pulau, Bu, namanya Pulau Bromo. Jadi dia itu ada mencakup wilayah RT tertentu. Jadi pendidikan pengetahuan begitu Bu. Jadi tidak menganggap bahwa itu suatu masalah begitu. Misalnya seperti gizi buruk gitu Bu lah. Jadi kita lintas sektor itu harus turun semua. Jadi kita datang berkunjung karena ada penolakan, kan kita mau merujuk nih Bu, mau merujuk ke rumah sakit misalnya karena kasus gizi buruk. Jadi karena ada penolakan, lalu kita bersama lintas sektor untuk mendatangi ke rumahnya, untuk membujuk dan kendala apa yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Seperti itu Bu. Karena kasusnya juga lumayan ini ya Bu ya, lumayan berat gitu. Gizi buruk dengan cerebral palsy. Kemudian gizi buruk, ada juga gizi buruk dengan kelainan kongenital. Eh, Parunya cuma sebelah, begitulah. Kemudian ada apa istilahnya? Ada lubang di bagian bawah lah, sehingga jantung dan hatinya tuh naik. Jadi terjepit dia di tulang dada, Bu. Nah, jadi Oke. kasus ini nggak selesai-selesai jadinya Bu dengan hanya kita memberikan PMT. Eh, kita sudah berupaya untuk mencarikan dana karena dengan PKMK yang ada di Dinas Kesehatan itu tidak apa namanya tidak bisa ini karena kan susunya khusus Bu. Jadi kemarin itu yang tidak memperberat kerja hati atau dan sebagainya. Jadi kemarin itu dicarikan CSR sudah juga. Kemudian yang sekarang ini harusnya dia itu dilakukan operasi Bu, operasi untuk mengeluarkan organ-organ yang seharusnya tidak ada di situ. Tetapi kenyataannya adalah keluarga menolak lagi Bu. Ya padahal sudah berupaya saya sendiri yang membuka donasi penggalangan dana itu ada terkumpul sekitar 5 juta lah. Jadi kita stop Bu karena keluarganya menolak untuk diberangkatkan ke Surabaya. Jadi sampai saat ini ya balik lagi Bu pembunuhan giginya ya terus-terusan tidak berhenti kayak gitu. Tergantung dengan kita jadinya. Itu sih Bu cerita saya. Terus sekarang akhirnya gimana, Bu, kasus ini? Dia tetap gizi buruk Bu. Jadi dia tidak akan dia kan pakai NGT. Nggak tahu Oh, dia pakai mau NGT. budget nih. Iya dia pakai NGT. Karena kan parunya itu Iya, dari kecil dia tadi umurnya ada udah 2 tahun kerusakan. lebih. Iya, parunya cuma satu. Saya lupa istilah ininya nih, istilah kedokterannya itu. Cuman kalau dokter-dokter spesialis yang ada di Sultan Syirah tuh hafal gitu ya. Dan dia udah sampai ke Ulin juga. Kemarin itu memburuk Bu, memburuk. Lalu menghubungi saya mamanya, Bu Feni, tolong saya mau ke Surabaya Bu. Gimana Bu? Ya sudah kan. Tapi ternyata kesininya dia tidak jadi ke Surabaya karena kakaknya hisprung Bu. Operasi hisprung juga. Jadi ada kelainan juga kakaknya Bu. Usia anak SD. Jadi permasalahan keluarga ini sangat kompleks sekali. Tetapi pemerintah itu berbagai lintas sektor sudah dikumpulkan Bu sebenarnya. Sudah dikumpulkan. Sebenarnya mau menyelesaikan masalah kan. Cuman keluarga tersebut setelah dipikir-pikir mereka
kan kalau untuk operasi buka dada buka perut itu tidak bisa memerlukan waktu sebulan 2 bulan kan di Surabaya, harus mungkin bertahun-tahun. Nah itu mungkin yang dipikirkan karena dia punya ada 2 lagi anak di rumah, yang satunya operasi hipung, satunya balita. Nah, begitu sih Bu. Jadi ya ini kalau susu habis kita bikinkan X100 kayak gitu aja sih Bu ke puskesmas. Nanti kalau keadaannya menurun masuk IGD lagi kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih Bu Feni atas pengalamannya, berbagi pengalamannya ya. Oh, ada lagi dari Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bekerja selain di tempatnya Bu Feni? Ada tidak, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, minggu depan kita evaluasi ya Bapak Ibu. Evaluasi dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Dan kelompoknya, saya sudah bagi kelompok untuk tugas kelompok. Nanti dikumpulkan, nanti saya kirimkan ke PJ-nya untuk tugas kelompok dan kapan dikumpulkannya. Nanti tinggal 2 kali pertemuan lagi dengan saya. Jadi sebelum 2 kali pertemuan, pertemuan besok itu kita evaluasi dan pertemuan yang terakhir nanti kita materi. Dan mungkin bisa evaluasi atau presentasi dari tugas individu atau tugas kelompok yang ada. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, Izin Ibu, evaluasinya dari Oke. materi yang pertama sampai sekarang ya Bu? Iya, dari pertama 1 sampai 23 nanti PPT-nya akan saya kirimkan ke PJ-nya dan nanti saya kirimkan juga kelompok tugasnya, Bu. Iya, oke Ibu. Dalam Ya, bentuk oke. kuis atau gimana Ibu? Nanti dalam bentuk kuis nanti jadi eh, kita lihat minggu depan. Oke Ibu, makasih. Oke, terima kasih Bu. Oke, sebelum saya akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat yang pulang. Sudah waktunya pulang. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu. Saya izin untuk lift. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Kasih Bu. Bu. Kasih. Tugas pulang, guys. Tugas tarus. Kakak kuis besok itu yang Kapita aja ya? Kayaknya Kapita deh. Ada sudah confirm. Berarti Kapita dulu loh. Sebutin juga dulu kalau kalah. Sebutin aja. Oke deh. Kakak, betakun yang ini tadi tuh untuk tugas NCP berarti kita bikin kasus nih kan, kasus bla 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 selengkap-lengkapnya. Baru nanti tuh kita jabarkan per domain kayak gitu aja loh, Kak. Sampai ke bagian itu aja loh. Kadang bingung Ibu Mahdani kalau selengkap-lengkapnya Ya, gimana? coba Segitu dulu. aja. Coba dulu. Ih, salah pulang kena. Aku kan tetap yang paham. Pengen sambil melihat dulu formnya. Oke deh. Ya udah. Selesai lah hari ini. Habis Kak. Rian. Gulingkan penanya sudah. Ya udah. Dah. Besok kuis Kapita ACC-nya kah jam 12. Nyaman kami menghubungi Mbak Aini.